Halo, Halo, selamat malam. oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membedah sebuah kasus yang sedang booming kali ini ya, yaitu tentang konflik KKB ataupun OPM. Nah, langsung saja, di sini saya sudah mengajak beberapa narasumber nih, dengan berbagai pandangan masing-masing, seperti dari pemerintah, mahasiswa, masyarakat, media asing, maupun dari tamu undangan kita yang sangat istimewa, yaitu mantan anggota dari KKB itu sendiri. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini pertama saya akan meminta pendapat dari Mas Nopri ya, selaku mantan anggota KKB. Jadi, Ya, apa tujuan dari organisasi KKB tersebut? Oke, baik Mas silahkan. Teddy, terima kasih sebelumnya. Ya, saya di sini sebagai mantan anggota OPM tersebut, yang saya ketahui ya. Jadi OPM ini bertujuan ingin melepaskan diri dari negara kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Dan mereka sudah mulai dari jalur diplomatik melakukan upacara dengan mengibarkan bendera bintang kejora hingga melakukan aksi militan yang berujung pada konflik Papua tersebut. Selanjutnya dari Dewa Revolusi OPM atau OPMRC juga sudah berusaha meraih kemerdekaan dengan jalur kampanye diplomasi internasional. Mereka bertujuan mendapatkan pengakuan secara internasional dalam upaya kemerdekaan Papua Barat itu sendiri. Dan jadi organisasi ini juga sudah berupaya di dalam forum-forum internasional seperti PBB, Forum Pasifik Selatan, Gerakan Non-Blok hingga ASEAN, Mas. Jadi tujuannya itu untuk merdeka atau melepaskan diri dari kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Oke, Baik, Mas. jadi intinya adalah Papua itu ingin memerdekakan dirinya sendiri gitu ya, Mas Nobri ya? Ya, tepat sekali, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mendengar alasan dari pemerintah nih berkaitan dengan tujuan dari KKB tersebut. Silahkan untuk pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan dari pemerintah ingin menyampaikan apa yang kami tangkap dan apa yang kami lakukan untuk UPM ini terkait tindakan yang mereka lakukan. Jadi menurut kami KKB ini atau OPM dulu nama-lamanya ya, ini merupakan kekerasan yang bersifat terorisme. Karena mereka banyak mengganggu dan juga membuat ketidaknyamanan bagi banyak orang. Nanti bisa juga kita dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang OPM ini. Dan kami sebagai pemerintah sangat menolak dan tidak setuju dengan upaya dan pemberontakan dari OPM ini. Nah, pertanyaannya, mengapa kami menolak tindakan OPM ini? Padahal kan di undang-undang kita juga disampaikan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak bagi segala bangsa gitu kan. Tapi jadi kami juga tahu mengenai sebagaimana yang dibilang oleh teman kita tadi, sahabat kita yang mantan OPM juga, katanya udah ada hubungan diplomasi dengan negara luar. Ini berarti ada campur tangan negara luar dengan urusan rumah tangga negara kita gitu kan. Jadi pemerintah Indonesia sangat ingin menjaga persatuan dan juga kesatuan dari Indonesia yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan juga kami telah menjalankan beberapa upaya untuk menghindari dan mencegah ketidakkekerasan dari OPM ini. Tetapi kami sebagai pemerintah juga ingin memberikan hak bagi masyarakat Papua agar tidak ada kesalahpahaman dan juga tidak hanya Indonesia saja yang diuntungkan di sini. Seperti akan lebih memandang masalah infrastruktur, pembangunan, dan juga pendidikan terhadap masyarakat yang ada di Papua. Mungkin cuma itu dari kami sebagai pemerintah dulu ya. Setelah ini mungkin nanti ada atau apa lebih dan kurang. Oke, terima kasih kepada perwakilan pemerintah nih telah memberikan pendapatnya yang sangat baik sekali ini.
Oke, selanjutnya saya ingin tahu nih pendapat dari perwakilan mahasiswa. Kan biasanya mahasiswa kan berpikir secara kritis gitu ya. Menurut mahasiswa itu bagaimana? Oke, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya tadi. Menurut saya sebagai mahasiswa, organisasi OPM Merdeka ini kan tindak kekerasan, dan itu jelas sangat tidak dibenarkan dalam segi manapun. Apalagi OPM ini sudah dilabeli sebagai teroris, sebagaimana yang disematkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD pada tanggal 29 April 2021. Penuturan beliau dengan merilis bahwa KKB di Provinsi Papua dan segala nama organisasi yang berafiliasi di dalamnya merupakan tindakan teroris. Yang kemudian konflik ini semakin memanas dengan pelabelan tersebut. Lalu, tindakan tersebut juga termasuk pelanggaran HAM, yang dimana banyak tindakan kekerasan seperti penyiksaan, penyanderaan, dan pembunuhan yang mengakibatkan jumlah korban semakin meningkat dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM. Tidak hanya itu saja, terkait dengan adanya OPM ini dapat membatasi upaya pembangunan di Papua, investasi-investasi, dan pengembangan ekonomi dapat terhambat karena kekhawatiran akan ketidakstabilan dari situasi konflik tersebut. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur wilayah, layanan kesehatan, bahkan akses terhadap pendidikan. Seperti itu menurut saya. Selanjutnya. Oke, terima kasih kepada perwakilan mahasiswa nih. Nah, sebelumnya dengar-dengar kan berita tentang OPM ataupun KKB ini telah masuk di luar negeri ya. Nah, di sini kan ada perwakilan dari Australia ya. Menurut pendapat Anda, berita apakah yang telah masuk di negara Anda tersebut? Oke, silahkan. Baik. Mengenai berita tentang OPM Papua yang ada di Indonesia ini kan telah menyebar di media Australia ya. Dan media Australia ini tuh menyoroti aksi organisasi Papua Merdeka atau yang biasanya disebut OPM. Ini menyandra pilot dan juga Philip Maintenance. Nah, dari media kami The Sydney Morning Post dalam tajuknya menyoroti ancaman OPM yang ingin menyandra semua warga asing apabila Pak Presiden Joko Widodo ini tidak mau duduk dan berdialog soal Papua dengan mereka. Kan pada dasarnya itu OPM tuh pengen banget ya kalau Papua ini tuh merdeka dari Indonesia gitu. Nah, banyak militer dan juga polisi yang sudah banyak membunuh warga Papua dan juga dari pihak OPM ini juga membunuh warga Papua ini. Jadi pilot pesawat itu kemudian dilaporkan hilang dan memicu tanda tanya. Kepolisian lalu menyatakan bahwa maintenance ini disandra OPM, namun Panglima TNI Laksana Yudo Margono ini sempat menyandra pilot itu. Mungkin sekian informasi dari media Australia. Oke, terima kasih atas informasinya. Dan selanjutnya kan ada satu media lagi ya dari Selandia Baru. Nah, menurut Anda, bagaimana berita yang masuk di negara Anda tersebut berkaitan berita KKB ini? Oke, baik. Saya sebagai perwakilan dari Selandia Baru, berita tentang OPM di Papua Indonesia ini memang telah menyebar di media Selandia Baru. Yang tentunya berita ini bukan berita yang bagus karena OPM itu sendiri sangat merugikan banyak orang. Sebagai contoh, kasus seorang pilot asal Selandia Baru dari media AS CNN menulis berita dengan judul Pilot Selandia Baru disandra kelompok separatis Papua di Indonesia. Philip Mertens yang hilang di Papua usai pesawat Susi Air yang dipilotinya diduga dibakar oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua. Diduga Mark Mertens ini diculik oleh OPM.
OPM pimpinan Egyanus Kogoya mengklaim sebagai pihak yang membakar pesawat Susi Air. Kelompok itu juga sempat menyandra Mars Mertens, juru bicara Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB, OPM. Sebi Sambo mengaku pihaknya menyandra Philips, yang tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan oleh masyarakat. Mungkin sekian. Oke, terima kasih kepada media-media asing yang telah memberikan pendapatnya dan melihat berita-berita yang tersampai dari media asing tersebut, mungkin kan sebagai rakyat atau warga, kalian merasa cemas dengan berita-berita tersebut. Nah, jadi kami ingin tahu nih pendapat Anda dari warga sendiri mengenai berita-berita OPM tersebut karena telah menyebar ke berbagai macam negara. Oke, silahkan. Baik, saya sebagai perwakilan dari masyarakat ingin menyampaikan pendapat kami, bahwasanya kami merasa resah dan khawatir ketika OPM di Papua melakukan kekerasan beruntun, membakar ini dan itu hingga menggugurnya TNI dan Polri, serta perangkat pemerintah lainnya. Pada saat bersamaan dengan terbunuhnya OPM itu, ada pernyataan dari pemerintah meminta agar Panglima TNI dan Kapolri memastikan perlindungan terhadap warga sipil dalam proses penegakan hukum, agar warga sipil yang tidak bersalah terlindungi. Sedangkan media menyatakan bahwa OPM berusaha keluar dari wilayah Republik Indonesia dengan alasannya kesenjangan sosial dan pembangunan nasional yang menjadi acuan. Kami berpandangan bahwasannya sebagai masyarakat, permasalahan OPM ini belum terpecahkan sama sekali. Oke, terima kasih. Bagaimana jika menurut Anda, Mas Chandra, sebagai wakil itu ya, sebagai warga juga, menurut Anda bagaimana? Nah, emang benar pada saat yang nyaris bersamaan dengan terbunuhnya KKB itu ada pernyataan dari pemerintah meminta agar Panglima TNI dan Kapolri memastikan perlindungan terhadap warga sipil dalam proses penegakan hukum, agar warga sipil yang tidak bersalah terlindungi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah menyampaikan pendapat-pendapatnya nih. Nah, jadi itulah hasil diskusi kita pada waktu ini. Banyak lebih aspirasi dan juga pendapat dari berbagai pihak yang kita dengar. Maka pada intinya kita ingin mendalatkan hak kita masing-masing. Dengan ini kita berharap konflik antara Indonesia dengan masyarakat Papua itu damai dan tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Mungkin hanya sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesiaku yang selalu